Di video hari ini kita akan mempelajari cara menginstal tema WordPress di akun hosting Bluehostmu dan menyesuaikannya dengan cepat untuk tampilan profesional. Apa kabar semuanya? Nama aku Erik Hansker dan di channel ini kita akan langsung ke intinya untuk membantumu membangun website pertama dengan cepat. Nah, jika kamu merasa kewalahan dengan proses memilih, menginstal, dan menyesuaikan sebuah tema, panduan ini akan membawamu melalui setiap langkah dengan bahasa yang sederhana. Di akhir video, kamu akan tahu cara memilih tema yang sesuai dengan brandmu, menginstalnya melalui dashboard WordPress, dan menjadikannya milikmu dengan warna, font, dan tata letak custom. Mengapa memilih tema yang tepat itu penting? Tema WordPressmu adalah fondasi dari desain situsmu. Ia mengendalikan tata letak, tipografi, warna, dan nuansa keseluruhan websitemu. Tema yang baik mencerminkan brandmu, memuat dengan cepat, dan menawarkan fleksibilitas. Memilih tema yang salah dapat memperlambat situsmu, membatasi opsi kustomisasi, atau memerlukan pengeditan kode yang berat untuk mencapai tampilan yang kamu inginkan. Saat memilih tema, pertimbangkan responsivitasnya, yaitu bagaimana tampilannya di mobile. Perhatikan juga kompatibilitas dengan page builders, pembaruan berkelanjutan dari pengembang, dan ulasan pengguna. Ada ribuan tema gratis dan premium yang tersedia. Tema gratis dari repositori WordPress adalah titik awal yang bagus, terutama jika kamu memiliki anggaran terbatas. Tema premium seringkali menyertakan fitur tambahan, dukungan, dan template yang sudah jadi yang menghemat waktumu. Proses untuk menginstal dan menyesuaikan sebuah tema serupa baik kamu memilih yang gratis maupun yang berbayar. Menginstal tema dari dashboard WordPress. Sekarang, hal pertama yang harus dilakukan, jika kamu belum memiliki paket hosting Bluehost, silakan klik link di bawah di deskripsi. Kamu bisa memulai sekarang dengan mengklik tombol bertuliskan Get Started Now, dan itu akan membawamu ke 3 paket mereka yang berbeda. Ada paket starter, paket bisnis, dan paket e-commerce essentials. Nah, aku tidak akan membahas setiap detail terakhir di sini. Aku akan menjeda layar sekarang. Atau kamu bisa klik link di deskripsi untuk memilih yang tepat bagimu. Jadi ini adalah website pertamamu. Mungkin situs dasar, atau kamu berencana melakukan sedikit e-commerce dan mungkin menjual beberapa produk digital dari websitemu, maka paket starter ini sudah lebih dari cukup. Tetapi jika kamu butuh banyak keamanan, lebih banyak penyimpanan, lebih banyak cadangan, dan lebih banyak segalanya, maka paket bisnis mungkin akan menjadi pembaruan yang bagus untukmu. Aku hanya merekomendasikan e-commerce esensial jika kamu serius tentang e-commerce atau mungkin kamu sudah memiliki toko dan ingin pindah hosting. Maka ini bisa menjadi opsi yang bagus. Tapi bagi kebanyakan dari kamu yang menonton, sekali lagi, ini adalah website pertamamu, jadi paket itu mungkin akan berlebihan. Jadi untuk contoh ini, mari kita pilih paket starter. Dari sini, kamu bisa mendaftarkan domain baru. Kamu mendapatkan domain gratis dengan semua paket ini, yang merupakan nilai tambah yang besar. Jadi kamu bisa mencarinya sekarang, atau dalam contoh ini, aku akan memilihnya nanti. Dan kemudian pilih jangka waktunya. Untuk 3 tahun harganya adalah 2.173.000, yang merupakan penawaran luar biasa. Sejujurnya, mungkin kita tidak ingin berkomitmen sebanyak itu, atau tidak ingin menghabiskan uang sebanyak itu hari ini. Kita bisa mengubahnya menjadi 1 tahun sekarang. Kita tidak akan mendapatkan penawaran sebaik itu. Uang di muka akan lebih sedikit, tapi biayanya secara efektif per bulan akan lebih mahal, dan kita akan memperbaruinya dengan harga yang lebih tinggi, lebih cepat daripada jika kita memilih jalan lain. Tapi, hey, jika kita ingin menempuh jalan itu, kita bisa. Jadi sekali lagi, jika kamu ingin memulai dengan Bluehost, klik link di deskripsi dan pilihlah paket yang tepat untukmu. Langkah 1, login ke admin WordPress kamu. Kita akan mulai dengan masuk ke dashboard WordPress kita. Jika kamu menginstal WordPress melalui penginstal 1 klik dari Bluehost, kamu bisa mengakses area admin dengan mengunjungi nama domain kamu .com/wp-admin dan masukkan kredensialmu. Nah, setelah masuk, kamu akan melihat dashboard WordPress dengan menu di sisi kiri. Mari kita ke sana. Sekarang, aku akan masuk ke dalam admin Bluehostku di sini, dan aku akan langsung menambahkan sebuah website. Kita akan menginstal WordPress dan klik continue. Untuk saat ini, kita sebut saja ini my first website, dan klik continue. Kita gunakan temporary domain dulu, dan klik continue. Kita lewati saja semua itu untuk saat ini, dan kita biarkan WordPress menginstal di belakang. Baiklah, sepertinya WordPress sudah selesai menginstal. Aku baru saja kembali ke Bluehost di sini dan mengklik WordPress admin. Dan sekarang kita di sini di dalam WordPress. Langkah 2, navigasi ke halaman tema. Mari kita lakukan beberapa langkah dasar yang baru saja kita bahas. Kita arahkan kursor ke appearance di sisi kiri, kita klik themes. Dan di sini kita bisa melihat lagi tema yang sudah terinstall di website ini. Saat ini tema yang aktif adalah Bluehost Blueprint. Jika aku mengklik ini, kita akan bisa melihat seperti apa tampilan website kita di tab baru. Seperti yang kamu lihat, ini sangat dasar. Jelas tidak ada konten di sana. Bahkan tidak ada konten sampel atau apapun. Dan tidak ada desain. Secara harafiah, hanyalah website hitam putih. Kita akan memperbaikinya dengan sangat mudah. Di bawah themes, kita akan klik pada wordpress.org themes. Dan disinilah kamu bisa mencari. Ini adalah beberapa filter yang bisa kamu gunakan untuk menemukan tema yang cocok untukmu. Kamu bisa scroll di sini dan menemukan yang kamu suka. Aku akan memandumu melalui contoh yang aku gunakan untuk websiteku. Dan apa yang aku sarankan untuk kamu lakukan juga. Kita cari sebuah tema bernama Blocksy, dan kamu akan melihat mengapa aku menyukai ini sebentar lagi. Ini dia,
kita bisa lihat previewnya. Jika kita klik, kita bisa lihat lagi ini sangat dasar. Apa bedanya? Ya, sepertinya ada sedikit konten sampel di sana, tapi bukan itu yang membuatku menyukai tema ini. Jadi aku akan klik install lalu klik activate. Sekali lagi, ini adalah tampilan website kita saat baru meluncurkan WordPress. Sekarang, jika aku memuat ulang halaman ini, kita bisa melihat tampilannya masih membosankan. Tidak apa-apa, kita akan sampai di sana sebentar lagi. Langkah 4, install dan aktifkan tema. Jika kamu suka apa yang kamu lihat di pratinjau, kamu bisa klik install. WordPress mengunduh dan menginstal file tema ke situsmu. Setelah terinstall, klik activate untuk mengaktifkan tema tersebut. Situsmu sekarang akan menggunakan tema baru, meskipun mungkin belum terlihat persis seperti demonya karena perlu disesuaikan. Langkah 5, mengunggah tema premium. Jika kamu telah membeli tema premium dari pasar seperti ThemeForest atau tempat lain langsung dari pengembang, kamu akan menerima file zip. Untuk menginstalnya, kita kembali ke Appearance, tema, Add New, dan alih-alih menelusuri direktori, kita klik Upload Theme. Kemudian pilih saja file zip dari komputermu dan klik Install Now. Saat pengunggahan selesai, klik Activate. Beberapa tema premium memerlukan kunci lisensi tambahan yang biasanya kamu temukan di konfirmasi pembelianmu. Atau kamu bisa menginstal tema melalui FTP atau manajer file di Bluehost cPanel. Gunakan klien FTP untuk terhubung ke servermu. Navigasikan ke wp-content/themes dan unggah folder tema yang sudah diekstrak. Kemudian masuk ke dashboard WordPress kamu. Pergi ke themes dan aktifkan. Metode ini berguna jika file tema kamu terlalu besar untuk diunggah melalui dashboard. Tapi bagi kebanyakan pengguna, pengunggah bawaan sudah berfungsi dengan baik. Menyesuaikan tema kamu dengan cepat. Oke, sebelum kita masuk ke langkah berikutnya, aku akan menunjukkan mengapa aku secara pribadi menyukai tema Blocksy. Kita baru saja menginstal dan mengaktifkan Blocksy dan tampilannya masih membosankan. Tapi sebelum kita meninggalkan halaman ini, kita bisa melihat ini. Ia meminta kita menginstal Blocksy Companion. Kita akan melakukannya dan kemudian di sisi kiri kita punya tab baru yang bernama Blocksy. Di tab tersebut, kita masuk ke Starter Sites. Inilah alasan mengapa aku sangat menyukai tema Blocksy. Ia sangat responsif, sangat ringan dan memiliki Starter Sites ini sehingga kamu bisa memiliki website yang didesain secara profesional hanya dalam beberapa menit. Seperti yang kamu lihat, semua di sini bertuliskan Pro. Itu membutuhkan paket aktif, tapi kita pilih free di sini dan kita punya banyak opsi berbeda. Mungkin kamu bukan seorang tukang cukur, tapi kamu suka yang versi toko pangkas rambut atau barbershop ini. Mungkin kamu menawarkan layanan serupa atau semacam jasa dan itu akan cocok untukmu. Tidak harus persis sama, namun aku akan memilih paket Tasty ini jika kamu adalah bengkel mobil. Beberapa starter sites ini memiliki jenis postingan bawaan. Hal-hal selain sekedar postingan blog atau halaman biasa yang bisa kamu buat dengan template spesifik. Seperti mari kita lihat pratinjau situs Tasty ini dan kita masuk ke resep. Yang satu ini secara khusus memiliki semua resep ini yang terlihat seperti blog. Tapi jika kamu klik di sini, kamu bisa melihat formatnya sedikit berbeda. Kamu scroll ke bawah dan ada bahan-bahan serta petunjuk. Jadi jenis postingan ini datang bersama template atau starter site ini. Intinya adalah kamu tidak harus memilih starter site yang benar-benar persis dengan apa yang kamu lakukan. Tapi kamu mungkin ingin berada di bidang yang sama, meskipun banyak hal ini yang bisa dikostumisasi nantinya. Mari kita tutup jendela-jendela ini. Kita akan buat semacam website pribadi atau blog dasar dan kita semacam website pribadi atau blog dasar. Kita ketik dan pilih blog. Ini adalah semua yang memiliki fitur blog. Lucunya ada pakai Tasty di sana. Mari kita pilih yang ini. Kita pilih charity, kita klik import. Apa yang ingin kamu lakukan adalah menginstalnya sebagai child theme. Klik next, lalu pilih page buildermu. Ada beberapa cara untuk membangun halaman. Anggaplah seperti ini. Kamu bisa menggunakan pembangun halaman bawaan WordPress yaitu Gutenberg atau pembangun halaman yang paling populer untuk WordPress yaitu Elementor. Itulah yang akan aku pilih. Breezy adalah pembangun lainnya yang tidak terlalu aku kenal. Aku lebih suka dan nyaman dengan Elementor. Jika kamu tidak yakin, aku sarankan pilih Elementor. Ini sangat populer dan ada banyak konten di luar sana tentang cara menggunakannya. Lalu kita biarkan ia menginstal plugin ini. Kita klik install. Hanya butuh beberapa detik saja dan kamu akan melihat seberapa cepat website kita berubah. WordPress dilengkapi dengan pembangun custom atau customizer bawaan yang memungkinkanmu menyesuaikan tampilan situs secara real time. Kita mengaksesnya dengan pergi ke Appearance dan Customize. Di sisi kiri, kamu akan melihat panel dengan opsi seperti identitas situs, warna, menu, widgets, pengaturan beranda, dan opsi tambahan spesifik tema. Di kanan, kamu akan melihat pratinjau langsung websitemu. Oke, sepertinya situs kita sudah diimpor. Ini tampilan sebelumnya. Aku akan refresh halamannya dan boom, kamu bisa melihat kita punya website yang terlihat profesional. Jelas ini bukan konten kita, jadi kita perlu melakukan perubahan besar. Tapi kita tidak lagi menatap layar kosong yang membosankan. Kita punya bagian proyek di sini. Yang ini spesifik untuk badan amal. Jadi itu jenis postingan berbeda yang aku ceritakan tadi. Kita punya halaman tentang kami, halaman sukarelawan, halaman berita yang terlihat seperti blog, dan halaman kontak. Semuanya hanya dengan beberapa klik. Menggunakan WordPress Theme Customizer. Sekarang jika kita ingin menyesuaikan ini, kita arahkan kursor kita ke Appearance dan klik Customize. Sekarang kita berada di dalam WordPress Theme
Customizer. Di identitas situs atau set identity, kamu bisa mengunggah logo, mengatur judul situs dan slogan, serta memilih icon situs. Icon kecil yang muncul di tab browser. Jika kamu belum punya logo, ketikkan nama blog atau bisnismu dengan font yang sederhana dan mudah dibaca. Kamu bisa memperbaruinya nanti. Selanjutnya adalah warna dan font. Tergantung pada temamu, kamu mungkin memiliki opsi palet warna atau pengaturan individu untuk latar belakang, teks, dan warna aksen. Pilihlah warna yang sesuai dengan brandmu dan berikan kontras yang baik untuk keterbacaan. Untuk fonts, beberapa tema berintegrasi dengan Google Fonts, memungkinkanmu memilih dari ratusan jenis huruf. Pilih satu atau dua fonts, satu untuk judul dan satu untuk teks isi agar desainmu tetap konsisten. Aku akan tunjukkan di mana kamu bisa mengubah warna. Jika kita masuk ke bagian colors, kita bisa mengubah paket ini. Yang bagus adalah kamu bisa melihat warna di halaman dan mengubahnya. Mari kita ubah warna kuning ini menjadi hijau. Kamu bisa lihat itu mengubah hal-hal seperti tombol donasi dan tombol di atas ini. Kita biarkan seperti itu dulu agar terlihat perbedaannya. Untuk link, ia memiliki dua warna, warna awal dan warna saat kursor diarahkan atau hover. Mungkin kita ingin mengubah warnanya menjadi merah muda agar kamu benar-benar bisa melihat perbedaannya. Sekarang saat kita mengarahkan kursor, kita bisa melihat perubahannya. Ini jauh lebih mudah daripada harus mengubah setiap warna satu persatu. Itu akan menjadi mimpi buruk. Untungnya, kamu bisa melakukannya untuk seluruh situs. Untuk fonts, kita masuk ke tipografi, dan disinilah kita punya font dasar. Judul 1 sampai 5, tombol, dan kutipan. Kamu bisa mengubah semua ini di seluruh websitemu. Jika kita masuk ke bagian berita dan buka sebuah artikel blog, lalu kita ubah ukuran teksnya dari 16 menjadi 32, kita bisa lihat itu menjadi jauh lebih besar. Jika kita ubah ke 8, itu sangat kecil. Aku pikir ukuran 16 sudah bagus agar orang bisa melihat dan membacanya. Menu dan navigasi. Atur menu dan navigasimu di sini. Kamu bisa membuat menu baru dan memberinya nama, misalnya menu utama. Kamu bisa menambahkan halaman, kategori, atau link custom. Kemudian, tetapkan menu tersebut ke lokasi seperti header atau footer, tergantung pada lokasi menu yang tersedia di temamu. Kamu bisa menggunakan drag and drop untuk menyusun ulang item menu atau membuat submenu. Di bagian menu, kita punya menu 1 yang saat ini diatur sebagai header 1. Itu ada di sisi kiri ini. Ada beranda, proyek, tentang kami. Jika aku mengambil bagian proyek dan memindahkannya ke atas, kita bisa lihat pergerakannya. Begitulah cara menyusun ulang menumu. Jika aku ambil tindakan tentang kami dan menggesernya sedikit masuk, itu menjadi submenu. Sekarang saat kamu mengarahkan kursor ke beranda, bagian tentang kami akan muncul di bawahnya. Jika aku drag kembali keluar, ia akan menjadi item menu mandiri lagi. Widgets dan opsi spesifik tema. Widgets adalah blok konten yang dapat muncul di sebelah kiri atau sidebars, footer, atau area widget lainnya yang ditentukan oleh temamu. Beberapa widget umum termasuk bilah pencarian, postingan terbaru, kategori, dan icon media sosial. Kamu bisa menyeret widgets ke area yang diinginkan dan mengkonfigurasi pengaturannya. Misalnya, di bilah sisi blog, kamu mungkin menambahkan widget pencarian, postingan terbaru, dan widget pendaftaran buletin. Menyesuaikan opsi spesifik tema. Banyak tema menyertakan panel opsi custom mereka sendiri yang dapat diakses melalui customizer atau item menu terpisah di bawah appearance. Opsi-opsi ini mungkin memungkinkanmu memilih tata letak header yang berbeda, mengaktifkan atau menonaktifkan elemen, menyesuaikan tata letak postingan blog, atau menambahkan CSS custom. Luangkan waktu untuk menjelajahi pengaturan ini. Jika temamu menawarkan konten demo yang dapat diimpor, kamu bisa mengimpornya untuk mereplikasi desain demo dan kemudian mengganti kontennya dengan milikmu sendiri, seperti yang telah kita lakukan di sini. Menggunakan page builder untuk kostumisasi tingkat lanjut. Jika kamu ingin kendali lebih besar, pertimbangkan untuk menggunakan plugin page builder seperti Elementor atau bahkan editor WordPress yaitu Gutenberg. Page builder menyediakan antarmuka drag and drop dan templates yang sudah jadi, membuatnya sangat mudah untuk membuat halaman custom tanpa kode. Beberapa tema dioptimalkan untuk pembangun halaman tertentu. Jadi, periksa dokumentasi temamu untuk memastikan kompatibilitas. Dengan page builder, kamu bisa mendesain landing page, halaman penjualan, atau portfolio yang sangat sesuai dengan brandmu. Tips kostumisasi cepat. Tetap sederhana. Sangat menggoda untuk mencoba setiap fitur, tetapi kesederhanaan membuat situsmu terlihat terpoles. Gunakan warna dan font yang konsisten serta hindari tata letak yang berantakan. Ruang putih atau white space meningkatkan keterbacaan. Mobile first. Lihat pertinjau situsmu di berbagai ukuran layar. Sesuaikan padding, margin, dan ukuran font untuk memastikan situsmu terlihat bagus di ponsel. Banyak pengunjung akan menggunakan ponsel mereka, jadi kegunaan di ponsel sangat krusial. Waktu pemuatan. Pilih tema yang ringan dan kompres gambarmu. Tema yang berat dengan banyak skrip dapat memperlambat situsmu. Install plugin caching dan gunakan jaringan pengiriman konten atau CDN jika diperlukan. Aksesibilitas. Pastikan kamu menggunakan kontras warna yang cukup dan ukuran font yang mudah dibaca. Tambahkan alt text pada gambar agar pembaca layar dapat mendeskripsikannya. Situs yang lebih aksesibel menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan pengalaman pengguna. Kesimpulan, menginstal dan menyesuaikan tema WordPress di Bluehost adalah proses yang sangat mudah setelah kamu tahu langkah-langkahnya. Mulailah dengan memilih tema yang selaras
selaras dengan brand dan tujuanmu. Install dan aktifkan melalui dashboard WordPress-mu, kemudian sesuaikan menggunakan customizer dan pengaturan spesifik tema apapun. Jaga agar desainmu tetap sederhana, ramah ponsel, dan aksesibel. Perbarui temamu secara teratur dan pertimbangkan untuk menggunakan child theme untuk kostumisasi tingkat lanjut. Dengan langkah-langkah ini, kamu bisa mengubah instalasi WordPress yang polos menjadi situs profesional yang terpoles dalam waktu singkat. Jadi, jika kamu ingin memulai dengan Bluehost, kami punya link untukmu di bawah ini di deskripsi. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil saat kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Komisi ini sangat membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu akhirnya menggunakannya, kami berterima kasih banyak sebelumnya. Dan jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi. Di sini kami membuat video tentang cara membuat website untuk berbagai pembangun website, membahas nama domain, dan masih banyak lagi. Pastikan untuk subscribe. Selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.